Kikintian merupakan ketua rombongan piknik dari klan Singa Emas, dia berada di ranah kelas 8 Sovereign. Mumu sempat kewalahan menghadapi orang ini, namun ketika matahari ketujuh dari badan berdaulatnya terbit situasi berubah, Kikintian tidak lagi mendominasi. Biasa sebagai tulang pala profesional, setelah kemenangan Mu Chen dari Kikintian, dia meminta 1 juta cairan Sovereign per kepala. Mumu mendapatkan keuntungan 8 juta dari pertarungan ini. Danau Harta Karun. Botol giok terbang keluar dan akhirnya melayang di depan Mu Chen, yang hanya meliriknya dan mengumpulkannya di lengan bajunya, sudut mulutnya melengkung menjadi senyum puas. Meskipun tidak mungkin untuk meninggalkan semua Golden Sky Prime dan orang-orangnya di sini, dia memiliki panen 8 juta tetes cairan spiritual Sovereign sudah merupakan keuntungan besar. Jika seseorang menggunakan cairan spiritual Sovereign ini untuk berlatih kultivasinya, dia harus dapat meningkatkan kekuatan spiritualnya dan mencapai puncak penguasa kelas 6. Brother Golden memang murah hati, kalau begitu, bolehkah saya meminta kalian pergi dulu? Mu Chen menyimpan botol batu giok, lalu tersenyum saat dia melihat Golden Sky Prime dan kelompoknya. Sekelompok wajah orang-orang itu suram, mata mereka sangat sedih. Semua mata mereka terpaku di kejauhan, tempat Tracer Beast jatuh. Mereka tahu bahwa pasti ada banyak harta berharga di luar sana, tetapi sekarang, harta itu tidak ada hubungannya dengan mereka. Karena Golden Sky Prime telah terluka parah dan kehilangan kekuatan tempurnya, mereka beruntung bisa keluar tanpa cedera dalam keadaan tidak berdaya mereka. Akan sangat sulit bagi mereka, jika mereka ingin memperjuangkan harta lagi, karena mereka kuat dalam kemauan, tetapi sangat lemah dalam kekuatan. Ayo pergi. Golden Sky Prime berteriak, karena Golden Sky Prime adalah orang yang menentukan dan tidak ingin terlibat dalam perjuangan yang tidak berarti. Dia memelototi Mu Chen dengan jahat, menggertakkan giginya, dan berbalik. Di belakangnya, Golden Break dan yang lainnya mengikuti, wajah mereka dipenuhi kekecewaan. Peristiwa hari ini hanyalah aib dalam pikiran mereka, karena mereka awalnya mengira bahwa mereka akan mencapai kemenangan tertentu, tetapi seorang manusia, yang hanya seorang penguasa kelas 6, telah membalikkan keadaan. Namun, faktanya tetap bahwa, tidak peduli bagaimana mereka memikirkannya, situasinya sudah terjadi. Dengan demikian, mereka hanya bisa menundukkan kepala dalam kekalahan dan mengikuti di belakang Golden Sky Prime, meninggalkan arena dengan semangat rendah. Mu Chen melihat sosok Golden Sky Prime yang mundur, tubuhnya yang tegang secara bertahap rileks. Dia sangat khawatir bahwa pihak lain mungkin ingin terlibat dalam perjuangan hidup dan mati. Dalam hal ini, dia pasti harus membayar harga. Golden Sky Prime ini memang karakter yang tangguh. Nine Nether menarik kembali pandangannya dan mendesah. Dalam pertempuran sebelumnya, bahkan Mu Chen hanya bisa menggunakan momentumnya untuk menekannya dan menemukan kekurangannya, sebelum mengalahkannya. Mu Chen juga mengangguk, jelas berbagi sentimennya. Golden Sky Prime memang lawan yang sulit, tetapi dia tidak terlalu takut padanya. Ini karena Mu Chen tidak pernah peduli dengan pecundang yang kalah di tangannya. Karena dia bisa mengalahkannya untuk pertama kalinya, akan ada kemenangan kedua untuk Mu Chen, jika mereka bertemu lagi. Ini bukan arogansi, tapi kepercayaan diri yang kuat, datang langsung dari hati Mu Chen. Bagaimanapun, karakter yang benar-benar kuat tidak pernah takut pada masa lalu. Tubuh fisik Mu Chen baru saja menembus tingkat kedua dari kitab suci Naga Phoenix, yang termasuk dalam kekuatan tingkat kedua. Jadi, dia hanya menggaruk permukaannya, jadi ruang untuk pertumbuhannya sangat besar. Selain itu, budidaya energi spiritual Mu Chen juga telah mengalami penyempurnaan yang cepat selama banyak pertempuran. Ketika dia benar-benar mencapai terobosan ke pangkat Seven Great Sovereign, jika dia ingin mengalahkan Golden Sky Prime lagi, itu hanya masalah membalikkan tangannya dengan mudah. Selain itu, ia juga memiliki susunan spiritual, serta pemahaman yang berkembang tentang tinju iblis yang mengorbankan diri. Tentu saja, cara terkuatnya adalah perannya sebagai pengirim pasukan perang. Namun, dia harus didukung oleh pasukan yang besar, dan jika syaratnya terpenuhi, dia mungkin bisa bertarung langsung dengan lawan di bawah pangkat penguasa bumi. Dengan cara yang begitu kuat, dia secara alami tidak akan menganggap Golden Sky Prime sebagai ancaman. Pilihan paling bijak saya, sejak saya memulai perjalanan ini ke tanah binatang ilahi, adalah bekerja dengan saudaramu. Han San, yang ada di sampingnya, menghela nafas dan berkata, dalam perjalanan ini,
Brotermu telah berusaha semaksimal mungkin, dan kami menikmati hasil kerja keras Anda. Memang benar bahwa sebagian besar krisis perjalanan telah diselesaikan oleh kekuatan Mu Chen. Faktanya, jika bukan karena dia, mereka harus mundur dalam penghinaan. Mu Chen hanya tersenyum mendengar ini, saat dia merenungkannya sejenak. Dia kemudian mengeluarkan 8 juta tetes cairan spiritual sovereign yang telah dia peroleh dari sebelumnya, berniat untuk membaginya di antara kelompok. Namun, Han San tidak hanya buru-buru menolaknya, bahkan Nine Nether menggelengkan kepalanya. Di menara pemurnian tubuh, 9 neter dan pisau tinta dapat berbagi cairan spiritual berdaulat yang diperoleh Mu Chen, karena mereka akan melakukan bagian mereka saat itu. Namun, saat ini, Mu Chen telah mendapatkan semuanya sendiri. Tidak hanya mereka tidak berkontribusi, sebaliknya, Mu Chen telah menyelamatkan mereka. Dengan demikian, mereka tidak dapat menerimanya dengan ketenangan pikiran yang mutlak. Melihat penolakan tegas mereka, Mu Chen tidak bersikeras lebih jauh, tetapi menyimpan 8 juta tetes cairan spiritual sovereign. Dia melakukan ini karena dia telah memutuskan untuk lebih memperhatikan kultivasi spiritual dan tetes ini akan memungkinkan pendidikan menjadi lebih lancar. Ayo cepat dan pergi ke tempat di mana Tracer Beast jatuh. Jika Golden Sky Prime dan kelompoknya tidak mau pergi dan berbalik, saya khawatir sesuatu akan terjadi lagi, saran Han San, lalu mendesak. Mendengar ini, semua orang bersemangat. Mereka telah bekerja sangat keras, hanya untuk harta Tracer Beast. Mereka telah menaklukkan begitu banyak rintangan, jadi mereka pikir sudah waktunya bagi mereka untuk menuai hasil kerja keras mereka. Pada titik ini, bahkan mata Mu Chen memiliki kegembiraan yang memanas di dalamnya. Dia jelas mengantisipasi menemukan harta karun dari binatang harta karun. Mereka tidak tahu apakah artefak kuasi ilahi akan muncul, tetapi jika itu benar-benar muncul, itu berarti keuntungan besar bagi mereka. Ayo pergi. Han San menyeringai pada kerumunan yang bersemangat, lalu memimpin, menuju ke bagian terdalam dari medan cekungan yang keruh. Mu Chen dan yang lainnya segera mengikuti dari belakang. Sekelompok orang bergegas lewat. Mungkin itu karena gelombang roh binatang sebelumnya telah menyebabkan semua roh binatang di sini untuk bergerak, tapi perjalanannya cukup mulus. Bahkan jika ada roh binatang, hanya ada beberapa dari mereka yang ditangani Mu Chen dengan mudah. Setelah bepergian dengan cepat selama sekitar 1 jam, Han San mulai melambat secara bertahap, ekspresinya berubah serius. Ini terjadi karena gas kematian di seluruh dunia tiba-tiba menjadi kental dan gelap. Gas kematian begitu dingin, bahkan api putih di bahu mereka menjadi jauh lebih lemah, gas kematian telah mengikisnya. Faktanya, gas kematian di sini sangat mengerikan. Merasakan gas kematian yang kuat ini, Mu Chen dan yang lainnya juga berjaga, karena gas kematian seperti itu hanya akan diproduksi oleh pembusukan daging entitas yang kuat. Selain Tracer Beast yang jatuh, siapa lagi yang bisa menghasilkan gas kematian sebesar itu? Ini adalah indikator yang jelas bahwa mereka semakin dekat dengan tanah di mana binatang harta karun telah jatuh. Geng itu melintasi tanah gas kematian yang gelap dan tidak menyenangkan dengan hati-hati dan hati-hati. Setelah beberapa menit, penglihatan redup mereka tiba-tiba mulai cerah, dan gas kematian yang kental menunjukkan tanda-tanda menghilang. Tubuh mereka yang bergerak cepat perlahan-lahan berhenti, lalu mereka semua melihat ke depan dengan terkejut. Tepat di depan mereka, di bagian hutan terdalam, yang penuh dengan gas kematian dan pembusukan, ada sebuah danau berair jernih. Danau itu begitu besar, tepinya tidak bisa dilihat sekilas. Air danau jernih dan transparan. Tidak hanya itu tidak tercemar oleh gas kematian, tapi cahaya berkilauan mengelilinginya, mengisolasinya dari racun gas kematian. Terlebih lagi, sepertinya ada sisa-sisa kekuatan pikiran yang menjaga tempat itu. Ini adalah tempat di mana Tracer Beast jatuh. Kami menyebutnya, Danau Harta Karun. Tatapan Han San memanas, saat dia melihat ke Danau Kristal. Danau Harta Karun. Mu Chen mengulangi, saat dia melihat ke danau dengan takjub. Dia melihat ke dalam danau, mencoba untuk melihat ke dalamnya, tetapi membuat penemuan yang mengejutkan bahwa, tidak peduli seberapa jernih airnya, dia tidak dapat merasakan apa kedalamannya. Tampaknya memiliki kekuatan yang aneh, menghalangi upaya eksternal orang yang mengintip dan menyelidiki. Han San mengangguk, dan dengan lambaian lengan bajunya, arus energi spiritual mengalir ke danau, menyebabkan badai mengaum dan ombak bergulung. Saat ombak bergulung, tatapan Mu Chen tiba-tiba membeku. Ini karena dia telah melihat bahwa,
ketika ombak besar menggulung, sepertinya ada tulang putih berkilau di danau. Itu adalah bangkai dari binatang harta karun. Han San melihat tulang putih telanjang, ekspresi serius di wajahnya. Apa yang kita lakukan selanjutnya? Nine Neter bertanya. Danau di sini terlihat jernih, tapi berisi kehendak binatang harta karun, sejak masih hidup. Sekali terkontaminasi, pasti akan menyebabkan reaksi balik pada energi spiritual kita, jadi kita tidak bisa masuk jauh ke dalamnya, Han San memperingatkan. Bagaimana kita mendapatkan harta karun itu? Ingblad bertanya, bingung. Menggunakan energi spiritual untuk memicu badai, karena ini dapat membantu meledakkan gelombang untuk mengungkap tulang dari treasure beast. Kemudian, selama Anda menggunakan kemauan Anda untuk memanggil tulang sebagai umpan, Anda akan bisa merasakan segudang harta karun di dalam danau. Tentu saja, bisa atau tidaknya kita merasakan artefak yang kuat akan bergantung pada kesempatan kita masing-masing, jelas Han San. Pemahaman akhirnya menyadarkan semua orang, karena mereka sekarang menyadari apa yang harus mereka lakukan untuk mendapatkan harta. Mu Chen menatap dekat ke danau. Bahkan jika danau tersebut memiliki kemampuan untuk menyembunyikan persepsi seseorang, dia masih samar-samar menyadari bahwa, di kedalaman danau, tampaknya ada beberapa fluktuasi misterius yang sangat kuat. Itu bukanlah keberadaan makhluk hidup, tapi lebih mengingatkan pada fluktuasi dari artefak ilahi. Jadi, di kedalaman danau, pasti ada artefakuasi ilahi. Antisipasi yang membara melonjak di mata Mu Chen, tetapi apakah dia benar-benar bisa merasakan artefakuasi ilahi dan memanggilnya, semua tergantung pada keberuntungan dan kesempatannya. Dia berharap perjalanan ini tidak akan berakhir dengan usaha yang sia-sia. Bagaimanapun, setelah menjalani perjalanan yang melelahkan, akan sangat disayangkan jika gagal mendapatkan artefakuasi ilahi. Mendapatkan harta karun, fluoresensi bermekaran di danau yang jernih. Mu Chen dan yang lainnya menatap danau dengan saksama, seolah ingin menembusnya untuk menjelajahi harta yang terkandung di dalamnya. Mari bersiap-siap untuk mengambil tindakan. Han San menjilat bibirnya. Itu adalah perjalanan yang melelahkan, dan sekarang setelah dia akhirnya sampai di tempat tujuan, tibalah waktunya untuk memanen buahnya. Mu Chen dan yang lainnya mengangguk dengan antusias, jelas tidak bisa menahan kegembiraan mereka. Cobalah untuk tidak mencemari danau. Adapun milik siapa harta itu, terserah nasib. Han San tertawa, lalu dia bergerak lebih dulu dan tersapu. Dengan lambaian lengan bajunya, energi spiritual yang agung meluncur dalam gelombang besar, dan saat ombak besar bergulung, tulang putih besar di danau itu terlihat. Han San menemukan titik pendaratan. Sosoknya berkedip dan langsung muncul di bagian tulang putih. Dia kemudian duduk bersila, dan energi spiritual memicu badai yang mengelilingi tubuhnya. Danau itu melolong, tapi tidak bisa mendekatinya. 3 pria kuat lainnya dari klan Badak Iblis juga segera menyapu, masing-masing mencari bagian tulang putih, dan duduk dengan tergesa-gesa. Mari kita lakukan juga. Mu Chen mengangguk ke arah 9 neter, pisau tinta, dan cincin tinta. Dia tidak lagi ragu-ragu dan muncul di udara di atas danau. Dia menatap danau yang luas. Jauh di dalam danau, tampaknya ada kerangka besar yang tak terlukiskan. Meskipun itu telah jatuh ribuan tahun yang lalu, itu masih memiliki aura keagungan yang misterius dan jelas. Mu Chen menghela nafas di dalam hatinya saat tubuhnya melayang ke bawah. Dia mendarat di atas tulang putih dan kemudian duduk bersila. Segera, dia merasakan sensasi dingin yang tidak biasa yang membuatnya menggigil. Biarkan aku mencoba. Harta karun apa yang bisa saya temukan? Mu Chen bergumam, menutup matanya. Persepsi energi spiritualnya diam-diam mengalir dari tubuhnya ke tulang-tulang tempat dia duduk dan menyebar sedikit demi sedikit ke dalam danau. Ketika persepsinya memasuki danau, Mu Chen segera merasakan tekanan yang menindas dari semua sisi. Di bawah tekanan ini, persepsi awalnya yang tajam menjadi jauh lebih tumpul, dan jangkauan persepsi juga berkurang hampir 90%. Memang, itu tidak sesederhana yang saya kira. Mu Chen kembali menghela nafas dalam-dalam di dalam hatinya. Dia berharap perburuan harta karun tidak akan berjalan lancar. Sekarang tampaknya memang, dengan tekanan danau, memahami harta karun akan menjadi sangat sulit. Meski begitu, Mu Chen tidak akan menyerah, jadi dia menunggu dengan sabar dan perlahan-lahan tenang. Jika dia kehilangan kesabaran dalam perburuan harta karun ini, dia pasti akan kembali dengan tangan kosong. Di danau yang dingin, persepsinya berjalan di sepanjang kerangka, dan Mu Chen menjadi sadar akan ukuran kerangka itu. Menurut perkiraannya,
Tubuh binatang harta karun ini mungkin memiliki panjang 100 juta kaki, dan itu sangat besar. Apalagi meski sudah jatuh ribuan tahun lalu, kerangka itu masih sekuat emas dan besi. Bahkan dengan seberapa kuat tubuh Mu Chen, itu jauh lebih rendah dibandingkan. Jika itu memungkinkan untuk menghilangkan tulang, mereka akan mampu menciptakan artefak ilahi yang tak terhitung jumlahnya. Mu Chen kagum saat persepsinya tersapu. Binatang harta karun tidak akan lebih lemah dari Tuan Gladiator yang berada di menara pemurnian tubuh. Namun, keberadaan yang begitu kuat akhirnya jatuh dengan kehancuran tanah binatang ilahi. Sulit membayangkan betapa mengerikan dan kuatnya klan ekstrateritorial itu. Waktu berlalu dengan cepat dalam perjalanan keajaiban tak percaya Mu Chen. Tanpa disadari, persepsi Mu Chen telah menyebar di sepanjang kerangka selama hampir setengah jam. Yang membuatnya sangat frustasi, dia hanya merasakan 1000 kaki dalam setengah jam itu, yang jelas tidak layak untuk disebutkan dibandingkan dengan tubuh Mammoth Racer Beast. Selain itu, dalam persepsinya, Mu Chen tidak merasakan fluktuasi harta karun. Jika dia tidak mempercayai Han San, dan kerangka di depannya adalah sesuatu yang luar biasa, dia tidak bisa tidak bertanya-tanya apakah mereka telah menemukan target yang salah. Namun, keraguan Mu Chen tidak bertahan lama, dan dengan pendalaman persepsinya, dia tiba-tiba menyadari gelombang aneh keluar dari kerangka di depannya. Sadar akan fluktuasi ini, hati Mu Chen bersukacita, dan persepsinya semakin dalam. Dia kemudian melihat belati abu-abu diam-diam tergantung di tulang. Ada garis-garis prasasti kuno di permukaan belati. Tepi bilahnya bersinar dengan cahaya ungu, dan aura yang sangat tajam terpancar dari bilahnya, menyebabkan sedikit rasa dingin terasa. Belati ini sebenarnya adalah artefak ilahi tingkat luar biasa. Mu Chen diam-diam terkejut. Dia secara acak menemukan artefak ilahi tingkat luar biasa, yang bahkan bagi banyak penguasa kelas ke-7, akan menjadi senjata yang hebat. Ada jeda dalam persepsi Mu Chen. Dia berlama-lama di luar belati, ragu-ragu, tampaknya mempertimbangkan apakah akan mengambilnya. Jika dia menjual artefak ilahi kelas luar biasa ini, dia bisa mendapatkan ratusan ribu tetes cairan spiritual berdaulat. Keraguannya berlangsung beberapa saat, dan kemudian Mu Chen menarik persepsinya dan langsung pergi ke tempat yang lebih dalam. Dia benar-benar telah menyerahkan artefak ilahi tingkat luar biasa. Meskipun nilai artefak ilahi tingkat luar biasa tidak rendah, itu bukan tujuan Mu Chen untuk datang ke sini, jadi nilai artefak ini tidak cukup untuk menggodanya. Karena tidak cukup untuk menggodanya, dia tidak merasa perlu mengambil tindakan. Dia memperhatikan tujuannya, jadi dia hanya perlu beralih ke tujuan itu. Jika seseorang mengambil apapun yang mereka lihat, kemungkinan dia akan berakhir dengan tangan kosong, atau bahkan jika tidak, dia tidak akan dapat memenuhi harapan awalnya. Jika memang begitu, lalu mengapa repot-repot? Pada titik ini, persepsi Mu Chen dengan cepat semakin dalam di sepanjang tulang, dan dia heran menemukan bahwa dalam perjalanan, ada potongan harta karun yang menakjubkan yang muncul. Tak satu pun dari harta karun itu berada di bawah artefak ilahi kelas luar biasa, dan beberapa dari mereka berada di puncak kelas, begitu kuat sehingga bahkan Mu Chen sedikit ketakutan. Potongan artefak terbaik yang lewat dalam persepsi Mu Chen. Keserakahan tampaknya berkembang biak lebih mudah ketika artefak yang tak ternilai harganya mudah dijangkau. Bahkan Mu Chen tidak terkecuali, tetapi ketika keserakahannya meningkat, dia segera menjadi waspada, seolah-olah dia merasa ada yang tidak beres. Mu Chen tidak bisa menjelaskan apa yang sebenarnya salah, tetapi dia hanya punya firasat bahwa jika dia mengambil artefak itu, dia akan menyesalinya. Mu Chen merenung, dan tiba-tiba, tekadnya akhirnya menjadi kuat. Kali ini, jika dia tidak bisa mendapatkan artefak kuasi ilahi, dia lebih suka tidak mengambil apapun dan kembali dengan tangan kosong. Saat pikiran Mu Chen dibuat, dia tiba-tiba terkejut. Dia merasa bahwa artefak divine kelas luar biasa yang awalnya muncul telah menghilang seluruhnya, seolah-olah mereka tidak ada sama sekali. Sesuatu memang salah. Mu Chen menjadi lebih waspada. Harta karun binatang tidak semudah yang dia bayangkan, dan aura yang meresahkan itu mungkin telah dirancang oleh binatang harta karun. Jika dia telah mengambil artefak dari sebelumnya, apa yang akan terjadi tidak diketahui, tetapi dia bisa yakin bahwa dengan melakukan itu, dia tidak akan bisa mendapatkan artefak kuasi ilahi yang paling dia inginkan. Dengan kewaspadaan tumbuh di dalam hatinya, persepsi Mu Chen berlanjut dengan cepat di sepanjang tulang, dan saat bergerak, tulang di depannya tiba-tiba menghilang. Danau di sekitarnya menjadi gelap, seolah-olah tersesat ke ruang lain.
Persepsi Mu Chen terletak dalam kegelapan, tetapi dia tidak panik, karena dia tidak melihat bahaya. Dia berlama-lama dalam diam, dan dia menyadari bahwa binatang harta karun pasti telah meninggalkan beberapa cara ketika jatuh, agar hartanya tidak dirampas dengan sembrono oleh keserakahan. Hal-hal yang dia temui sebelumnya mungkin adalah ujian. Berdengung. Dalam kegelapan, sebuah cahaya tiba-tiba mekar, dan semburan yang megah sepanjang 10.000 kaki meledak. Benda yang tak terhitung banyaknya terbang dalam arus, memancarkan fluktuasi energi spiritual yang sangat besar. Persepsi Mu Chen meluas, dan kemudian dia menarik napas dalam-dalam. Dia menemukan bahwa toren telah diubah dari puluhan ribu artefak. Itu memang treasure beast, Mu Chen kagum. Artefak ilahi ini berkualitas baik. Jika dilelang di dunia 1000 besar, nilai totalnya sangat besar sehingga tak terhitung. Cairan spiritual sovereign yang terakumulasi secara teoritis dapat membantu sovereign grade pertama mengolah sampai ke 9 grade sovereign. Mu Chen melihat aliran artefak, dan sesaat kemudian, tatapannya tiba-tiba terfokus. Dia melihat ke tengah banjir di mana 3 berkas cahaya ditangguhkan. Fluktuasi yang cukup kuat untuk membuat Mu Chen merasa tertekan perlahan terpancar dari cahaya. Ribuan artefak mengelilingi balok-balok itu seperti subjek yang berlutut untuk menyembah kaisar. Mu Chen menatap ketiga kelompok cahaya, dan kemudian detak jantungnya tiba-tiba dipercepat. Dia menatap ketiga kelompok cahaya itu dengan terik. Fluktuasi kuat semacam itu jauh melampaui artefak Divine Great Magnificent. Semua artefak indah yang dia lihat sebelumnya seperti celah antara kunang-kunang dan bulan yang cerah. Ini pasti artefak kuasi ilahi sejati, melampaui tingkat artefak ilahi, melangkah ke arena artefak suci. Menghadapi penampilan 3 artefak kuasi ilahi, bahkan dengan ketenangan pikiran Mu Chen, dia tidak bisa menahan kegembiraannya. Pandangannya terfokus pada 3 kelompok cahaya, dan kemudian cahaya memudar. Dia akhirnya melihat apa yang terkandung di dalam kapak, penggaris, dan cermin. Mata pemusnahan. 3 kelompok cahaya melayang di tengah aliran artefak. Cahaya yang mereka pancarkan tidak terlalu kuat, tapi semburan di sekitar mereka berkilauan seperti kunang-kunang menari di bawah bulan. Sebuah kapak, penggaris, dan cermin bisa dilihat di dalam 3 berkas cahaya. Kapak itu terbuat dari perunggu dan berbintik-bintik, seolah-olah telah membelah langit. Jelas sekali bahwa itu sangat kuat. Penguasa itu seluruhnya hitam, tanpa setitik pun perubahan warna. Itu sangat gelap, seolah-olah ada cahaya antara langit dan bumi akan menghilang begitu itu menyapu dan melakukan kontak dengannya. Cermin itu adalah cermin batu kuno. Itu kasar dan tampak biasa, tetapi memancarkan kesederhanaan primitif dan rasa misteri yang menakutkan. Ketiga item itu tampak sangat kuat, karena fluktuasi yang mengelilinginya jauh melampaui artefak Divine Great Magnificent, jelas melangkah ke kelas artefak kuasi Divine. Ini adalah harta yang sangat diinginkan Mu Chen. Bagaimanapun, jika dia bisa mendapatkannya, itu pasti akan menyebabkan kekuatan tempurnya meningkat secara dramatis. Mu Chen menatap 3 artefak kuasi ilahi, saat dia menjilat bibirnya, keserakahan muncul di dalam hatinya. Lagi pula, ketika dihadapkan dengan 3 artefak berharga ini, bahkan penguasa bumi pun akan gagal menjaga ketenangan pikiran. Tatapannya semakin panas dan semakin panas. Kemudian, segera setelah dia mengambil langkah maju, energi spiritualnya berubah menjadi tangan yang sangat besar, meraih langsung 3 artefak kuasi ilahi. Sekarang dia telah sampai sejauh ini, dia tidak akan kehilangan satupun dari mereka. Suara mendesing. Tangan besar itu melayang di udara, dengan mudah melintasi aliran artefak. Kemudian muncul di depan 3 artefak kuasi ilahi, yang akan ditangkap di telapak tangannya. Telapak tangan besar memotong udara, tetapi tatapan Mu Chen melintas, tepat pada saat dia akan melakukan kontak dengan 3 artefak kuasi ilahi. Dia sepertinya sadar kembali dan kemudian, dengan gigitan tajam lidahnya, dia memuntahkan seteguk darah keluar. Noda darah muncul dari mulut Mu Chen. Tangan besar, yang hendak menangkap artefak, berhenti, tidak menyentuh 3 artefak kuasi ilahi yang tidak bergerak sama sekali. Mu Chen perlahan menyeka darah dari sudut mulutnya. Wajahnya sedikit pucat, karena dia baru saja mengalami pergumulan batin yang intens. Ketika dia hendak merebut 3 artefak kuasi ilahi, keuletan bijaksana yang telah dia asah selama bertahun-tahun telah ikut bermain, memungkinkan dia untuk menahan keserakahan yang tebal di dalam hatinya. Setelah keserakahan akhirnya mundur, Mu Chen mendapatkan kembali ketenangannya dan mulai mendeteksi ada sesuatu yang salah.
Semuanya berjalan terlalu lancar. Meskipun dia ingin mengumpulkan 3 artefak kuasi ilahi, tampaknya tidak ada halangan sama sekali untuk melakukannya. Mu Chen tidak percaya bahwa binatang harta karun akan meninggalkan harta berharga seperti itu tanpa perlindungan. Bagaimanapun, ada banyak rumor yang berbicara tentang bagaimana binatang harta karun itu pelit dan sangat melindungi hartanya. Jadi, jika seseorang berpikir bahwa mereka dapat memperoleh harta karun ini di sini dengan mudah, mereka akan bertindak bodoh. Mu Chen berdiri diam, wajahnya kontemplatif. Setelah beberapa saat, dia menarik napas dalam-dalam dan duduk, perlahan-lahan menutup matanya. Alih-alih terus berburu harta karun, dia berencana bermeditasi untuk menenangkan pikirannya sepenuhnya. Dia melakukan ini dengan harapan menghilangkan keserakahan dan godaan yang ada dalam dirinya. Saat Mu Chen bermeditasi, ekspresinya menjadi damai. Tidak jelas berapa lama waktu telah berlalu sebelum Mu Chen membuka matanya, tetapi ketika dia melakukannya, matanya yang gelap diam, seperti kolam tak bergerak yang tidak memiliki ombak. Keserakahannya telah benar-benar hilang. Dengan keadaan pikiran yang diperbarui, Mu Chen melihat aliran artefak lagi. Tapi kali ini, yang dilihatnya sangat berbeda. Aliran brilian asli perlahan-lahan menghilang, seolah-olah apa yang dia lihat sebelumnya hanyalah ilusi belaka. Mu Chen diam-diam melihat artefak yang sekarang telah menghilang, namun tidak memiliki rasa penyesalan. Dia hanya melihat diam-diam saat arus menghilang sampai benar-benar hilang. Ketika arus telah hilang seluruhnya, hanya 3 artefak kuasi ilahi yang masih diam-diam tertahan di ruang angkasa. Namun, Mu Chen hanya melihat mereka, tidak membuat gerakan. Bahkan tidak ada setitik fluktuasi di matanya. Keheningan ini berlangsung lama. Akhirnya, cahaya mulai bermekaran dari 3 artefak kuasi ilahi. Mereka kemudian berkumpul lebih dekat satu sama lain, akhirnya bergabung bersama sepenuhnya. Setelah melihat adegan ini, beberapa fluktuasi akhirnya muncul di mata Mu Chen. Dia dapat dengan jelas melihat bahwa 3 artefak kuasi ilahi di hadapannya sama sekali bukan ilusi dan benar-benar ada. Menghadapi perubahan terakhir ini, rasa ingin tahu sekarang berkembang di hati Mu Chen. Mengikuti perpaduan 3 artefak kuasi ilahi, cahaya berputar dan terdistorsi, hanya secara bertahap menyebar setelah beberapa saat. Saat cahaya menghilang, hanya satu objek yang muncul. Itu bukanlah kapak, atau penggaris atau cermin, tapi sebuah bola hitam seukuran telapak tangan. Jika dilihat lebih dekat, itu sebenarnya adalah bola mata hitam. Bola mata hitam itu melayang, sembari memancarkan aura misterius. Ini menyebabkan semua orang yang hadir merasa sangat khawatir. Suara mendesing. Setelah bola mata hitam muncul, itu perlahan berkibar dan mendarat di depan Mu Chen. Dia sedikit ragu-ragu, lalu mengulurkan telapak tangannya dan dengan lembut menangkapnya. Saat dia melakukannya, sensasi dingin terpancar dari telapak tangannya. Mu Chen kemudian menjentikkan jarinya, setetes darah jatuh langsung di atasnya, lalu dengan cepat meleleh ke dalamnya. Dia kemudian memperhatikan bahwa hubungan telah dibuat antara keduanya. Harta karun di sini adalah artefak yang telah ditinggalkan tanpa kepemilikan setelah jatuhnya Treasure Beast. Selama harta karun bisa diperoleh, harta karun itu akan bisa menjalin hubungan dengan pemiliknya dengan mudah. Begitu keduanya terhubung, Mu Chen segera merasa bahwa ada beberapa pesan kuno yang melonjak ke dalam pikirannya, yang asalnya adalah artefak di tangannya. Mu Chen menutup matanya untuk melihat pesan itu, lalu membuka matanya lagi beberapa saat kemudian. Tatapannya terpaku pada bola mata hitam aneh di tangannya. Menurut pesan Intel, benda itu disebut mata pembasmi. Rupanya, binatang harta karun telah menyempurnakannya dari bola matanya sendiri. The Treasure Beast kemudian menambahkan banyak harta duniawi yang langka dan kuat ke dalamnya. Karena itu dianggap sebagai harta karun sumber kehidupan binatang harta karun. Kalau bukan karena kejatuhannya, binatang harta karun akan menjadikannya artefak suci sejati. Oleh karena itu, mata pemusnahan ini adalah yang terkuat dari semua artefak kuasi ilahi yang dibudidayakan dan dimurnikan oleh binatang harta karun. Mu Chen tiba-tiba menyadari bahwa, jika dia mencoba mengumpulkan ketiga artefak kuasi ilahi, dia sekarang tidak akan mendapatkan apa-apa lagi. Mu Chen sangat lega dan merasa sangat beruntung karena dia tidak pernah tergoda sebelumnya. Jika saya baru saja mengambil salah satu dari 3 artefak kuasi ilahi, meskipun saya bisa mendapatkannya, saya tidak akan bisa mendapatkan mata pembasmi ini. Mu Chen menghela nafas. Jika seseorang ingin melihat mata pembasmi, pertama-tama mereka harus meninggalkan semua keserakahan.
Seandainya dia tidak menyadari keserakahannya sendiri dan memilih untuk melepaskan pengejarannya pada menit terakhir, alih-alih memilih untuk bermeditasi dalam hati, dia tidak akan bisa mendapatkan mata pembasmi ini sekarang. Tracer Beast ini sangat licik. Mu Chen menggelengkan kepalanya, memikirkan seberapa dekat dia benar-benar telah ditipu oleh binatang harta karun. Untungnya, dia cukup beruntung mendapatkan tawa terakhir. Mu Chen mengangkat Exterminating Eye di tangannya, sudut mulutnya terangkat dengan senyum puas. Meskipun mata pembasmi adalah artefak kuasi ilahi, potensinya jauh melampaui artefak kuasi ilahi kuasi suci yang biasa. Ini berarti, jika ada peluang di masa depan, itu bahkan mungkin bisa berkembang menjadi artefak suci sejati. Dikatakan bahwa mata pembasmi dapat melihat melalui semua kesia-sian ilusi dan penghalang dunia, dan juga dapat diringkas menjadi cahaya ilahi yang membasmi. Artinya, kemanapun cahaya ini lewat, semuanya akan musnah. Saat dia memiliki pikiran ini, matanya sedikit menyipit. Kemudian, mulutnya terbuka dan mata pembasmi masuk ke tubuhnya. Cahaya hitam terkondensasi di tengah dahinya dan mata vertikal, yang gelap seperti lubang hitam, terbuka perlahan. Di dalam mata vertikal hitam, cahaya hitam mekar, dan di mana cahaya itu lewat, Mu Chen segera menemukan bahwa dunia berubah secara drastis. Kemudian, tepat di depan matanya, danau harta karun yang besar muncul. Kali ini, perisai Lake of Treasures tidak menghalangi dia, jadi tatapannya bisa langsung menembus danau dan melihat semuanya dengan saksama. Pada saat itu, kerangka besar yang tak terlukiskan terpantul seluruhnya di matanya. Itu adalah kerangka dari binatang harta karun. Pada titik di mana kerangka itu menonjol keluar dari danau, dia melihat gambar kecil 9 neter, Han San dan yang lainnya. Matanya kemudian beralih ke kedalaman danau, hanya untuk menembus bagian terdalamnya dengan sekali pandang. Selokan besar di dasar danau itu seperti jurang. Itu rupanya dibentuk oleh dampak dari jatuhnya Tracer Beast. Mu Chen mengamati sekeliling dan tiba-tiba merasakan jantung berdebar-debar. The Exterminating Eye bisa melihat semuanya. Itu akhirnya terkondensasi langsung di tempat di mana binatang harta karun telah runtuh. Pada saat itu, ada lubang besar yang gelap. Kegelapan yang sangat besar dari lubang itu sangat dingin, karena sepertinya tidak ada cahaya di dalamnya sama sekali. Sebuah cahaya samar darah berlama-lama di dalam ruang, baunya persis sama dengan binatang harta karun. Apakah darah dan esensi dari binatang harta karun mengalir ke dalamnya? Saat Mu Chen bertanya-tanya tentang hal-hal ini, sebuah cahaya bermekaran dari mata pemusnahan, ketika mencoba mengamati lubang hitam misterius. Tapi, ketika penglihatannya baru saja menyentuh lubang itu, cahaya darah mekar, merobek pandangan mata itu. Di luar angkasa, Mu Chen membuka matanya, sementara mata vertikal di tengah dahinya menghilang. Wajah seriusnya segera dipenuhi dengan kengerian. Apa sebenarnya lubang hitam di dasar danau ini? Panen berlimpah. Apa itu sebenarnya? Di ruang gelap, wajah Mu Chen penuh dengan kejutan dan keterkejutan. Dia tidak tahu kemana arah lubang hitam itu, dan dia bertanya-tanya mengapa esensi dan darah binatang harta karun mengalir ke dalamnya. Mu Chen merenung sejenak tetapi masih belum menjawab. Dia hanya bisa menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dengan kekuatannya saat ini, dia jelas tidak bisa mengintip ke dalam lubang hitam, jadi tidak perlu repot-repot. Makam Myriad Beast aneh dan tidak dapat diprediksi, dan selalu memiliki beberapa lokasi misterius yang sulit dideteksi. Karena harta ada di tangan kita, mari kita pergi, gumam Mu Chen pada dirinya sendiri, lalu tanpa penundaan, dia memfokuskan pikirannya. Ruang gelap di sekitarnya menghilang, dan persepsinya dengan cepat kembali. Di permukaan danau, duduk di atas sepotong tulang, Mu Chen membuka matanya. Tatapannya tampak semakin dalam saat dia mengulurkan jarinya dan menyentuh bagian tengah dahinya. Dia samar-samar bisa merasakan fluktuasi besar yang menyelimuti itu. Itu memang mata pembasmi. Mulut Mu Chen tersenyum. Kerja keras dan usaha dalam perjalanan ini tidak sia-sia, karena dia akhirnya mendapatkan artefak kuasi ilahi. Dengan artefak ini di tangan, jika dia bertemu dengan Golden Sky Prime, Jin Qingtian lagi, Mu Chen bisa mengalahkannya dengan mudah. Namun, fluktuasi ini, jika dibandingkan dengan Starry Suppression Tower, masih sedikit lebih lemah. Mu Chen merasakan ini secara halus, namun, dia tidak merasa itu disayangkan, karena Starry Suppression Tower adalah artefak suci yang sebenarnya. Selain itu, dia tidak datang untuk mencari artefak suci yang sebenarnya dalam perjalanan ini. Dia tidak bisa mengendalikan pangkat harta itu pada tahapnya saat ini,
jadi bahkan jika dia telah mendapatkannya, dia hanya bisa menghela nafas dan meratapi kekurangannya. Selain itu, meskipun mata pembasmi hanyalah artefak kuasi ilahi, itu adalah harta karun sumber kehidupan binatang harta karun dan memiliki potensi besar. Jika ada kesempatan di masa depan, itu bisa dikembangkan menjadi artefak suci sejati, dan kemudian kekuatannya akan sekuat, atau bahkan lebih kuat dari menara supresi berbintang. Mu Chen bangkit dari tulang dan berdiri di udara. Matanya menyapu sekeliling dan melihat 9 neter, Han San, dan yang lainnya telah membuka mata satu demi satu, jelas mengakhiri pencarian mereka. Mu Chen mendekat dan bertanya sambil tersenyum, bagaimana hasilnya? 3 pria dari klan Badak Iblis menggelengkan kepala dengan senyum masam dan berkata, kami telah menemukan beberapa artefak dewa tingkat. Luar biasa. Namun, kami tidak menyangka setelah mengumpulkannya, persepsi kami akan diusir dengan paksa. Petik 2. Mereka jelas memiliki pengalaman yang sama dengan Mu Chen, tetapi mereka tidak memiliki ketekunan, jadi mereka mencoba mengambil banyak artefak divine tingkat luar biasa. Mereka tidak menyangka bahwa setelah hanya menerima satu, mereka akan secara paksa dipotong dari perburuan harta karun ini. Setelah mendengar kata-kata mereka, Mu Chen diam-diam senang bahwa dia telah menahan keserakahannya. Jika tidak, dia hanya akan mendapatkan artefak divine tingkat luar biasa dan akan sangat menyesalinya. Setiap orang di sini seharusnya hanya memiliki satu kesempatan untuk mengambil harta karun. Selama Anda mendapatkannya, apapun yang Anda ambil, Anda akan kehilangan kesempatan untuk memilih lagi. Han San menghela nafas. Rupanya, dia juga mengerti aturannya. Ketiga pria dari klan Badak Iblis memiliki ekspresi yang sedikit terdistorsi. Jelas sekali bahwa hati mereka penuh dengan penyesalan. Mu Chen melihat bahwa Han San tampaknya tidak menyesal dan tersenyum. Kakak Han sepertinya mendapatkan banyak hal. Han San tersenyum. Mereka melihat cahaya hitam berkelap-kelip di telapak tangannya, tapi kemudian berubah menjadi batang besi hitam di tangannya. Batang besinya agak kasar, tetapi terukir di atasnya terdapat garis misterius yang tak terhitung jumlahnya, dan ada perasaan samar berat yang tak tertandingi, seolah-olah ada kekuatan dari banyak gunung di dalamnya. Mu Chen memandangi batang besi hitam, dan tatapannya melintas. Tampaknya tidak memiliki fluktuasi yang jelas dari artefak kuasi ilahi. Namun, meskipun dia tidak tahu mengapa, dia merasa bahwa kekuatannya tidak lebih lemah dari artefak kuasi ilahi yang sebenarnya. Ini adalah tongkat penghancur langit, sebenarnya, itu sebenarnya bukan artefak kuasi ilahi dan tidak terlalu kuat. Itu hanya memiliki satu karakteristik, dan itu, memiliki bobot yang mengerikan, dan dengan satu pukulan, bahkan Seven Great Sovereign akan langsung terluka parah. Han San menyeringai. Objek ini mendominasi tetapi paling cocok untuknya. Anggota klan Badak Iblis awalnya kuat, tetapi dengan tongkat ini, itu seperti harimau mendapatkan sayap, dan di tangannya, itu mungkin lebih kuat dari artefak kuasi ilahi sejati. Itu hebat. Mu Chen berseru memuji. Berat murni itu, jika digabungkan dengan kekuatan energi spiritual, sangat menakutkan ketika seseorang memikirkan kemampuannya. Meskipun tidak ada kekuatan ajaib dalam artefak ini, berat murni saja tidak lebih lemah dari artefak kuasi ilahi. Mu Chen kemudian melirik 9 neter, pisau tinta, dan cincin tinta. Matanya penuh dengan antisipasi, karena dia jelas berharap mereka bisa mendapatkan harta yang memuaskan. Nine Neter tersenyum, dan dengan kepalan tinjunya, sebuah objek yang Mu Chen temukan familiar melintas. Itu adalah penggaris hitam, dan seluruhnya adalah obsidian. Tidak ada warna lain di atasnya, tetapi warnanya gelap, membuatnya seolah-olah itu adalah kuas yang bisa menghapus cahaya antara langit dan bumi. Ini sebenarnya, Mu Chen tercengang. Penguasa ini tampaknya adalah salah satu dari 3 artefak kuasi ilahi yang pertama kali dia temui, dan meskipun dia telah melepaskannya, itu berakhir di tangan 9 neter. 9 neter menggenggam penggaris hitam dan tersenyum. Bantu aku mencoba ini. Pukul saya. Setelah mendengar itu, Mu Chen melontarkan pukulan. Tiba-tiba, bayangan tinju energi spiritual yang agung menyelimuti Nine Neter. Dia mengusap penggaris hitam di tangannya dengan lembut saat cahaya hitam menyelimuti dirinya. Ternyata sebagian besar energi spiritual di atas bayangan tinju energi spiritual menghilang, dan cahayanya juga dengan cepat meredup. Akhirnya, ketika mendarat di 9 neter, bayangan itu telah kehilangan sebagian besar kekuatannya dan bahkan gagal menembus pertahanan energi spiritual 9 neter.
Mu Chen sedikit terkejut. Meskipun pukulan sebelumnya biasa saja, itu seharusnya sudah cukup untuk melukai penguasa kelas ketujuh biasa. Namun, setelah penguasa hitam di tangan 9 neter menyapu, kekuatannya berkurang hampir setengahnya. Artefak ini disebut penguasa ilahi kegelapan. Ini berisi cahaya ilahi gelap yang menelan sebagian kekuatan serangan energi spiritual. Jadi, jika digunakan semaksimal mungkin akan menyulitkan apapun untuk mendekat, jelas 9 neter. Mu Chen kaget. Penguasa ini tidak sederhana. Memang, dengan artefak ini sebagai pertahanan, setiap serangan akan dilemahkan olehnya. Dengan demikian, peluang menang akan meningkat pesat. Dengan artefak ini, bahkan Golden Sky Prime, Jin Qingtian tidak layak menjadi lawan 9 neter. Artefak Kuaso Divine memang kuat. Namun, meskipun Mu Chen mengagumi kekuatan penguasa hitam, Mu Chen tidak menyesal tidak memilihnya sebelumnya, karena dia tahu bahwa mata pemusnahan yang dia peroleh sama kuatnya, jika tidak lebih kuat. Potensinya juga lebih kuat daripada penguasa. Bagaimanapun, mata pembasmi adalah harta sumber kehidupan yang dibuat oleh binatang harta karun. Setelah 9 neter mengeluarkan penggaris hitam, sinar cahaya juga muncul di telapak tangan Ing Blade dan Ing Ring. Terungkap bahwa mereka adalah tombak panjang dan lonceng. Tombak panjang itu berwarna emas tua. Bentuknya sederhana, dan bilahnya tidak tampak tajam, tapi ujung yang agak kasar itu memancarkan kilatan dingin. Perasaan itu tak terlukiskan, tapi itu menyebabkan jantung seseorang berdebar-debar. Bel di telapak tangan Ing Ring berwarna merah tua, seperti nyala api. Ketika bel berbunyi, tampaknya ada semburan api merah samar-samar, dan seolah-olah lautan api akan menyapu dan menghancurkan langit dan bumi. Artefak di tangan pisau tinta dan cincin tinta, meskipun mereka tidak bisa dibandingkan dengan penguasa gelap 9 neter, jelas artefak kuasi ilahi yang sebenarnya. Keduanya jelas sangat puas dengan panen ini, dan bahkan pisau tinta, yang selalu memiliki wajah poker, tersenyum tipis. Setiap orang telah mendapatkan panen yang melimpah dalam perburuan binatang harta karun. Bagaimana denganmu? 9 neter menatap Mu Chen dengan ketertarikan berkedip di matanya yang indah. Meskipun mereka juga memahami tes yang ditinggalkan oleh binatang harta karun sekarang, dengan pemahaman mereka tentang Mu Chen, dia tidak percaya bahwa dia akan kembali dengan tangan kosong. Yang lain memandang ke arah Mu Chen dengan rasa ingin tahu. Mu Chen tersenyum. Cahaya hitam melonjak di tengah dahinya saat mata pembasmi muncul perlahan. Ketika cahaya hitam bersinar, hati orang-orang dipenuhi dengan hawa dingin, seolah-olah mereka telah diterangi oleh cahaya gelap itu. Cahaya gelap melonjak dan menghilang dengan cepat, tapi aura misterius itu masih bisa diraba. Han San mendecakkan bibirnya dan mendesah. Tampaknya harta karun terbaik dari binatang harta karun ini telah diperoleh oleh saudaramu, meskipun dia tidak dapat mengenali mata pemusnahan. Han San mampu mendeteksi kekuatan mata misterius itu. Dia punya firasat bahwa begitu serangan mata itu menyerang, jika itu tidak langsung membunuhnya, dia setidaknya akan terluka parah. Mu Chen tersenyum tipis, dan tidak mengungkapkan detail kekuatan mata pemusnahan. Bagaimanapun, penting untuk menyembunyikan sebagian dari kemampuannya. Han San memandang Mu Chen dan 9 neter dan bertanya, kami telah memperoleh harta treasure beast, apakah Anda akan mencari petunjuk tentang Unding Bird? Dia tahu alasan mengapa Mu Chen dan 9 neter datang ke makam binatang segudang. Binatang harta karun hanyalah tujuan kedua, dan target terpenting mereka adalah mencari jejak burung abadi. Saya berniat untuk berlatih di sini sebentar, kata Mu Chen, setelah merenung. Saya akan meningkatkan kekuatan spiritual saya ke puncak penguasa kelas 6. Danau harta karun ini adalah tempat langka untuk berlatih di makam segudang binatang ini dan bebas dari campur tangan roh binatang dan gas kematian. Apalagi lokasinya kaya dengan energi spiritual, yang bermanfaat untuk kultivasi. Makam binatang segudang sangat berbahaya, dan Mu Chen selalu memiliki firasat bahwa pencarian burung abadi dalam perjalanan ini akan sangat berbahaya, jadi dia harus meningkatkan kekuatannya ke tingkat sekuat mungkin. Selain itu, sekarang setelah dia memperoleh mata pemusnahan, dia dapat menggunakan waktunya untuk memata-matai dan mendeteksi makam binatang segudang, dan untuk menemukan petunjuk yang akan menuntun mereka ke burung yang abadi. 9 neter dan Ing Blade saling memandang tetapi juga mengangguk, jelas merupakan tanda dukungan. Han San melihat situasinya, tersenyum, dan berkata, kalau begitu, maka kami juga akan tinggal. Mungkin kami bisa membantu sedikit. Mu Chen telah membantu mereka begitu banyak sebelumnya,
sekarang jika mereka pergi segera setelah mendapatkan harta karun, itu akan tampak sedikit tidak berterima kasih pada mereka. Dengan senyum dan anggukan, Mu Chen menghela nafas, melihat ke kedalaman makam binatang segudang. Dia bisa merasakan samar-samar bahwa sepertinya ada petunjuk tentang burung yang tak mati di kuburan, tapi bahayanya akan jauh melampaui apa yang mereka alami sejauh ini. Oleh karena itu, dia harus mengambil waktu tersingkat untuk meningkatkan kekuatan spiritualnya ke puncak penguasa kelas 6. Jika dia punya kesempatan, dia akan bisa menguji apakah dia bisa naik ke peringkat Seven Great Sovereign. Begitu kekuatan fisik dan kekuatan spiritualnya menginjakkan kaki ke penguasa kelas ke-7, maka pada saat itu, bahkan di hadapan penguasa tingkat ke-8, dia akan bisa bertarung setara dengannya. Tanah misterius. Sesosok duduk dengan tenang di danau besar yang jernih. Dia mengapung di danau, dan meskipun danau beriak, sosoknya tetap tidak bergerak. Sosok ini secara alami adalah Mu Chen, yang telah memilih untuk berkultivasi di Lake of Treasures. Energi spiritual di sini kaya, dan itu damai dan tenang. Selain itu, dia tidak akan diganggu oleh gas kematian makam Myriad Beast, jadi itu memang tempat yang sangat baik baginya untuk mundur dan berkultivasi. Di berbagai tempat di sekitar danau, 9 neter, pisau tinta, dan yang lainnya juga terlibat dalam berbagai praktik. Mereka baru saja memperoleh artefak kuasi ilahi dan sekarang mengambil kesempatan untuk mengembangkan dan menyempurnakannya dengan energi spiritual mereka. Ini kemudian akan memungkinkan mereka menggunakannya dengan bebas dan meningkatkan kekuatan tempur mereka. Jadi, mereka sangat mendukung usulan Mu Chen untuk mundur sementara. Selama retret, Mu Chen membuka mata gelapnya, yang seperti kolam dalam. Dia sangat tenang. Dia mengeluarkan botol giok dan, dengan jentikan jarinya, semburan menderu keluar dari dalam botol giok. Kemudian, energi spiritual antara langit dan bumi melonjak, sementara gumpalan asap energi spiritual mengelilingi tubuh Mu Chen. Arus deras ini, tentu saja, adalah transformasi dari ratusan ribu unit cairan spiritual sovereign. Selama seseorang adalah penguasa di tingkat sovereign, mereka membutuhkan cairan spiritual sovereign untuk mengolah. Dengan demikian, hanya dengan memiliki jumlah cairan spiritual sovereign yang cukup, seseorang bisa mendapatkan hasil yang diinginkan optimal selama proses kultivasi. Aliran cairan spiritual sovereign melayang di sekitar tubuh Mu Chen. Sekilas, tampaknya berisi tidak kurang dari 1 juta tetes. Mu Chen menutup matanya, meninggalkan mulutnya sedikit terbuka. Dia kemudian menarik napas dengan lembut. Segera, cairan spiritual sovereign berubah menjadi naga panjang dan turun, melolong di sepanjang mulut Mu Chen, lalu melonjak ke dalamnya terus-menerus. Permukaan tubuh Mu Chen berkilauan dengan cahaya spiritual yang cemerlang, saat ia mengaktifkan teknik pelatihan, menyempurnakan cairan spiritual sovereign di tubuhnya. Kemudian, dia akhirnya memasukkannya ke laut yang berdaulat, sehingga meningkatkan kekuatan spiritualnya sendiri. Waktu berlalu dengan tenang, saat Mu Chen terus menyerap cairan spiritual sovereign. Sebelum dia menyadarinya, hampir 10 hari telah berlalu. Selama periode 10 hari ini, Mu Chen telah mengkonsumsi 5 juta tetes cairan spiritual sovereign, serta hampir setengah dari cairan spiritual sovereign yang dia terima dalam perjalanan ini. Namun, meskipun konsumsinya besar, Mu Chen juga telah membuat beberapa kemajuan signifikan dalam budidaya energi spiritualnya. Secara khusus, dia mengambil langkah mantap ke puncak penguasa kelas 6, yang berarti bahwa dia sekarang hanya 1 langkah lagi untuk menerobos ke penguasa kelas ke-7. Karena itu, tampaknya, jika dia ingin menerobos ke sovereign kelas ke-7 dalam waktu singkat, dia perlu menemukan metode lain. Selain itu, dalam latihan 10 hari ini, dengan bantuan kekuatan yang melihat semuanya dari mata pemusnahan, Mu Chen terus-menerus menjelajahi makam binatang segudang yang besar, mencoba menemukan jejak burung yang tidak mati. Namun, yang membuatnya kecewa, pencarian berulang ini tidak membuahkan hasil yang signifikan. Makam Myriad Beast sangat besar, dan udaranya dipenuhi dengan gas kematian, jadi persepsi seseorang selalu diblokir. Bahkan penglihatan mata pembasmi kabur, jadi dia tidak bisa merasakan apapun dengan jelas. Namun, kegagalan yang berulang kali ini tidak membuat Mu Chen menyerah. Sebaliknya, karena dia sudah mengambil keputusan untuk terus membantu 9 neter menyempurnakan garis keturunannya, kegagalan ini tidak dapat menggoyahkan tekadnya. Duduk di atas danau besar, Mu Chen, yang dalam kondisi kultivasi, membuka matanya. Saat dia melakukannya,
Semburan energi yang kuat dari tubuhnya berubah dari cairan spiritual yang berdaulat menjadi gumpalan asap energi spiritual terakhir, yang kemudian mengalir ke dalam napasnya. Kilatan bersinar di mata hitamnya. Mu Chen kemudian pindah untuk muncul di langit. Di tengah dahinya, cahaya hitam muncul dan mata vertikal terbuka di dalamnya perlahan, memancarkan aura misterius. Cahaya hitam melonjak dan, dalam 1000 mil, semuanya tercermin di mata. Mu Chen sekali lagi memanggil kekuatan mata pembasmi, mencoba menemukan lebih banyak petunjuk tentang burung abadi di makam binatang segudang. Cahaya gelap menembus ruang dan daerah yang dipenuhi dengan gas kematian juga dicari, inci demi inci. Namun, mata pembasmi jelas memiliki batasnya, jadi semakin jauh wilayahnya, semakin kabur pendeteksiannya. Dalam 10 hari terakhir, daerah terdekat sebagian besar diserang oleh Mu Chen. Dengan demikian, jangkauannya sekarang secara bertahap telah bermigrasi menuju kedalaman makam binatang segudang. Di daerah tersebut, infeksi gas maut sangat parah, sulit dideteksi, bahkan dengan eksterminating eye. Di tengah pencarian yang begitu detail, setengah hari berlalu dengan cepat. Tapi, yang membuatnya kecewa, pencarian itu masih belum menunjukkan petunjuk apapun tentang burung abadi. Alis Mu Chen terjalin erat. Dia tidak menyangka akan sangat sulit untuk mendapatkan petunjuk tentang burung yang tidak mati dan api abadi yang telah disebutkan oleh Han San sebelumnya. Ditambah, dia bahkan belum melihat satupun api. Jika dia tidak percaya pada kepercayaan dan karakter Han San, dia akan bertanya-tanya apakah orang ini yang mengada-ada. Saat dia melanjutkan metode pendeteksiannya, kesemutan yang menyakitkan muncul di dahi Mu Chen. Inilah yang terjadi ketika dia menggunakan mata pembasmi terlalu lama, karena itu adalah cara untuk memberi isyarat kepadanya bahwa mata itu tidak bisa lagi dipertahankan tanpa istirahat. Merasakan sengatan yang akrab ini, Mu Chen hanya bisa menggelengkan kepalanya tanpa daya dan menyebutnya sehari. Namun, tepat ketika pikiran untuk berhenti pada hari itu muncul, matanya tiba-tiba berkedip dan cahaya hitam berkedip di dahinya. Cahaya hitam telah menyinari area jauh di dalam makam, dimanapun cahaya hitam bersinar, itu memantulkan kegelapan. Tempat ini memang aneh. Mu Chen segera mengaktifkan exterminating eye, cahaya hitam mengembun di mata segera, seolah-olah mencoba menembus kegelapan dengan paksa untuk mendeteksi sesuatu yang kabur. Namun, saat cahaya gelap menembus ruang angkasa dan mencoba menembus kegelapan, ruang itu tampak kacau balau. Kemudian, raungan tirani yang brutal terdengar. Pada saat yang sama, ruang itu tampak terbakar oleh api dan gelombang fluktuasi yang menakutkan muncul, menghancurkan deteksi mata pembasmi dalam sekejap. Ledakan, tubuh Mu Chen mengalami shock, dan exterminating eye di tengah dahinya mengeluarkan sedikit darah. Tampaknya telah mengalami serangan balik. Wajahnya menjadi sangat serius. Tempat gelap itu sangat mengerikan, hanya mendeteksinya dengan mata pemusnahan telah memicu serangan balik. Untungnya, dia tidak melakukannya terlalu sembrono, atau dia akan menderita pukulan yang jauh lebih berat. Apa sebenarnya yang ada di wilayah itu? Mu Chen bertanya-tanya dengan suara keras, sambil mengusap dahinya. Bahkan setelah menjelajahi begitu banyak wilayah makam binatang segudang, ini adalah pertama kalinya Mu Chen bertemu dengan reaksi yang mengerikan. Oleh karena itu, jelas bahwa pasti ada sesuatu yang mengerikan sedang terjadi. Api sebelumnya sedikit familiar, kecuali itu adalah api abadi. Mu Chen bergumam pada dirinya sendiri, lalu tersesat dalam pikirannya sendiri. Ketika mata pemusnahan mengalami serangan balasan, sepertinya melihat beberapa api, apakah itu api yang abadi? Namun, raungan mengerikan itu sepertinya bukan milik burung yang tak mati. Wilayah ini benar-benar meresahkan dan misterius. Tatapan Mu Chen berkedip. Setelah mata pembasmi berangsur-angsur pulih, dia mengaktifkannya kembali. Tapi kali ini, alih-alih mencoba dengan sembrono untuk mengintip ke dalam tanah gelap, dia malah menyelidiki ke area terdekat. Tempat-tempat ini juga dipenuhi dengan gas kematian yang mengerikan, dan beberapa fluktuasi gas kematian yang mengerikan dapat dideteksi secara samar-samar, mungkin berasal dari roh binatang yang sangat kuat. Itu seharusnya menjadi kedalaman makam Myriad Beast. Tidak heran jika ada begitu banyak roh binatang kuat yang menjaganya. Setelah penjelajahan yang kasar, sekitarnya jelas dikelilingi oleh roh binatang dan sangat sulit untuk didobrak. Sementara Mu Chen menjelajahi daerah itu, dia tiba-tiba bersenandung lembut. Tepat setelah dia melakukannya, cahaya gelap menembus ruang, menampakkan kerumunan pria dan kuda, yang menyerbu menuju tanah gelap dari kejauhan. Menilai dari arah mereka,
mereka tampaknya langsung menuju area gelap itu. Yang sangat mengejutkan Mu Chen, ada dua sosok yang dikenal di antara mereka, seorang pria dan seorang wanita. Itu adalah Chi Hongwu dan Bai Bin, yang pernah ditemui Mu Chen di pos perdagangan sebelumnya. Anggota klan Phoenix. Tatapan Mu Chen berkedip, melihat bahwa sosok-sosok ini, yang semuanya dikelilingi oleh fluktuasi energi spiritual yang kuat, berasal dari klan Phoenix. Mu Chen melihat ke depan kelompok, di mana tampaknya ada tokoh terkemuka. Sosok itu mengenakan jubah biru dan ekspresinya dingin dan acuh tak acuh. Dia memancarkan aura yang sangat dingin yang bahkan udaranya diam-diam mengembun menjadi es secara instan. Mu Chen menatap pria itu, merasakan sengatan, yang merupakan tanda ancaman fisik. Saat Mu Chen melihat pria yang mengenakan pakaian biru itu, pria itu tiba-tiba berhenti. Dia kemudian mendongak, matanya menatap dingin pada ketiadaan di depannya, seolah-olah dia entah bagaimana menyadari deteksi jauh Mu Chen. Huff. Pria itu mendengus dingin, mengepalkan telapak tangannya, sementara kipas bulu muncul di tangannya. Kipas bulu menghadirkan warna biru es, seolah-olah telah diubah dari bulu Phoenix. Di atasnya, nyala api putih menyala. Nyala api itu tidak menyala, tetapi sebaliknya, ada hawa dingin yang mengerikan yang memancar darinya. Dia memegang kipas bulu, tiba-tiba mengipasi ke angkasa, sementara api putih keluar dan menyapu. Udara antara langit dan bumi langsung membeku menjadi kristal es, menyebar begitu luas, bahkan ruang di sekitarnya benar-benar membeku. Ketika ruang membeku, cahaya gelap mata pembasmi terkikis oleh dingin, menyebabkannya segera menghilang. Kembali di Lake of Treasures, Mu Chen membuka matanya. Saat dia melakukannya, mata pembasmi di tengah dahinya perlahan menghilang. Tapi, di mata hitamnya, ada cahaya aneh yang berkedip-kedip. Pria berjubah biru seharusnya adalah anggota klan Phoenix, tapi mengapa mereka semua menuju ke wilayah gelap itu? Kipas bulu putih juga tampaknya merupakan artefak kuasi ilahi. Jika tidak, api putih tidak bisa menghalangi deteksi mata pemusnahan. Ini memang aneh. Kilatan melintas di mata Mu Chen, sementara rasa ingin tahu muncul di hatinya tentang wilayah misterius itu. Anggota klan Phoenix tidak pernah peduli dengan apapun kecuali manfaat besar dijanjikan. Karena itu, mustahil hal-hal biasa menarik perhatian mereka. Fakta bahwa mereka terburu-buru hanya bisa berarti pasti ada sesuatu yang luar biasa di sana. Sangat mungkin bahwa benda luar biasa ini adalah burung yang tak mati.